Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hedi Gozal Gifari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Yang akan saya jelaskan pada metode analisis framing ini ada dua model. Model yang pertama itu adalah Robert Edman. Robert Edman menjelaskan definisi dari framing, yaitu bagaimana media melakukan pengemasan terhadap realitas dalam bentuk berita. Nah, seperti kalian lihat pada gambar di atas ini, realita memperlihatkan bahwasanya seorang pembunuh yang ingin melukai orang yang sedang berlari atau menjauhi orang pembunuh itu. Dia ketakutan kan. Nah, namun media mengemas realita tersebut sedemikian rupa tidak nyata atau tidak sesuai dengan realita aslinya. Dimana ketika media mengemas tersebut di gambar ini memperlihatkan bahwasanya yang memberikan ancaman senjata tajam yaitu adalah si korban, bukan si pelaku. Nah, framing sendiri itu terbentuk dari berbagai hal, misalnya dari tekanan organisasi, dari ideologi, sikap, dan elit-elit yang lain. Juga bisa berkaitan dengan framing yang berkembang di audiens. Nah, media sendiri pada framing tersebut cenderung menyesuaikan dengan selera audiens. Analisis framing ini adalah salah satu metode analisis teks yang berada pada kategori paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil konstruksi. Media hanya menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Jadi, framing ini tuh hanya sebuah cara media mengemas suatu berita, di mana dia ini bersangkut paut dengan paradigma konstruktivis, di mana sebuah realita itu dibentuk bukan secara alamiah atau secara natural. Selanjutnya, dalam model Robert Edman, analisis framing ini ada dua hal yang bisa dapat kita pahami, yaitu yang pertama adalah seleksi isu. Seleksi isu sendiri adalah aspek berkaitan dengan pemilihan makna. Maksudnya apa? Tidak semua aspek dari peristiwa ditampilkan karena mungkin keterbatasan ruang dan waktu, akses jurnalis untuk mendapatkan informasi. Nah, ketika jurnalis atau wartawan itu sedang memproduksi berita, dia akan memilih aspek mana yang ketika diberitakan itu hal ini berkaitan dengan isu yang sedang berkembang. Nah, jadi ketika seleksi itu sendiri ada aspek yang ditonjolkan dan ada aspek yang dihilangkan. Selanjutnya itu ada penonjolan isu. Penonjolan isu adalah aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta setelah peristiwa dipilih. Jadi bagaimana peristiwa itu ditampilkan, bagaimana peristiwa itu ditulis dengan kata-kata atau dengan gambar, dan keterangan bagaimana fakta disajikan. Seperti contohnya ketika pemberitaan mengenai penggerebekan tempat hiburan malam. Di situ ada PSK atau pekerja seks komersial. Namun wanita pekerja seks komersial ini yang hanya ditampilkan adalah pekerja seks komersial wanitanya saja, tidak dengan laki-lakinya. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis framing dari model Gamson dan Modigliani. Nah, Gamson dan Modigliani ini membagi pengemasan media yaitu inti framing menjadi dua bagian, yaitu framing devices dan reasoning devices. Di mana framing device ada 5, yaitu metaphor, exemplar, catchphrases, depiction, dan visual image. Sedangkan reasoning device ada dua, yaitu roots dan appeal to principle. Selanjutnya ada definisi atau pengertian analisis framing dari William Gamson dan Modigliani. Mereka berkata, cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan atau package.